Satu-satunya penyesalan dalam hidup saya, ibu saya pengen banget saya nikah. Karena dia sakit keras. Kayak manusia batu gitu ya? Bukan, sakit keras. Fotografer, satu tukang sketsa kayak kita kan. Kita cocok kenapa ya? Aku tukang jajan, kamu yang ngabisin. Iya, kemarin jadi Pak. Wah! Lo ngapain? Kita kan malam pertama. Apa sih? Kerjaan aja deh. Enggak, tidur bareng. Bener. Sampai sama-sama cinta. Bener banget. Thank you. Gue udah lama gak ketawa kayak gini. Arya, seorang fotografer yang dipaksa menikah muda oleh orang tuanya. Arya menolak karena masih ingin mengejar karir dan mempertahankan hubungan dengan pacarnya, Neina. Kedua orang tuanya membuat strategi untuk menjodohkannya. Hingga suatu hari Arya tidak sengaja bertemu Lia, seorang komikus muda. Pertemuannya dengan Lia membawa Arya ke dalam kebimbangan, jatuh dan patah hati secara bersamaan. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Menceritakan Arya, anak dari pengusaha sukses yang sibuk akan kesehariannya. Arya memiliki pacar tapi belum berani buat ke jenjang yang lebih serius. Arya lebih memilih ingin sukses terlebih dahulu ketimbang mengandalkan kesuksesan orang tuanya. Ki, pasang kamera Ki. Orang tuanya Arya juga nggak nikah di usia muda. Ya mungkin itu yang membuat Arya tersugesti untuk menunda pernikahannya sampai dia mapan. Ya? Antar cucunya ya? Orang tuanya kemana? Enggak lucu. Nanti kita nggak bisa main sama cucu. Singkat cerita, ibunya Arya dapat surat undangan dan si ibu ngeluh ke suaminya. Kapan dong kita bisa ngundang? Kita terus yang diundang, malu kan? Dan kebetulan Arya baru pulang. Sekalian deh dikasih tahu info undangan itu. Kapan dong? Kita masih masa kita terus yang terima undangan, malu kan? Ya kan, Pak? Ibu pengennya Arya juga cepet nikah, tapi Arya masih mau fokus sama karirnya. Aku pengen sukses dengan hasil karyaku sendiri. Singkat cerita, Arya buka pameran galeri yang mendatangkan banyak wartawan dan juga komikus, guys. Perhatian Arya tertuju ketika dia melihat salah satu wanita yang mengagumi salah satu karyanya. Ya hasilnya akan sepenuh hati sih. Arya merendah di depan Lia. Biasa aja kali. Namun tiba-tiba teman Lia datang dan memberikan komentar pedas. Gak ada yang bagusnya foto di sini. Asal kau tahu, Nas, ini main jalanan di Jepang lebih bagus karyanya daripada semua foto di sini. Dan Lia mencoba mengingatkan sahabatnya. Jangan kayak gitu. Lo tuh harus coba menghargai gitu loh. Arya langsung menyodorkan tangannya dan berkenalan dengan Lia. Dan itulah awal mula mereka saling kenal. Gue Arya, gue fotografer. Tapi Neina, pacarnya Arya, tiba-tiba datang dan mengajak Arya pergi. Neina mengajak Arya ke tempat hiburan malam. Namun Arya tidak bergembira karena dikritik pedas oleh wartawan yang membuatnya menjadi beban pikiran. Tapi teman-temannya mencoba menghiburnya. Arya pun mau bergabung dalam kegembiraan. Sementara itu, Lia masih mengamati komiknya yang belum selesai. Temannya pun bertanya kepadanya. Kapan kau selesaikan komikmu? Sampai Lia menjawab, Ya mungkin mimpi gue itu ya cuma akan jadi mimpi aja. keesokan paginya, Arya ingin mengajak pacarnya menghadiri sesi foto kliennya. Tapi Neina menolak dengan alasan, Aku mau, tapi aku nggak bisa. Udah callingan dadakan, jadi aku nggak bisa nemenin kamu. Maafin aku ya sayang. Iya. Kemudian Arya melihatkan foto pernikahan kliennya sekalian kode tuh. Kemudian Arya bertanya pada pacarnya, Kamu cinta gak sih sama aku? Ya aku cinta lah sama kamu. Arya pun memberanikan diri untuk mengajaknya ke jenjang yang lebih serius. Kalau kita nikah gimana? Neina menjawab ajakan itu. Nikah? Aku mau. Tapi kamu harus jadi seperti apa yang aku mau. Karena bagi aku, nikah itu kayak harus sama-sama saling menguntungkan. Jawaban yang membuat para cowok insecure. Next, di tempat pemotretan, Arya tidak sengaja bertemu dengan Lia.
Ternyata Lia juga diminta kliennya untuk membuat sketsa foto prewedding. Klien pun tiba dan mengira bahwa mereka sudah lama bekerja sama. Udah kenal lama ya, udah sering kerja bareng dong, iya dong. Kan ngomongnya aja bareng. Dan klien itu bercerita bahwa kisah mereka hampir mirip dengan pertemuan Arya dan Lia. Kayak kita kenal dari SD. Ceritain ya. Waktu itu lagi study ke lubang buaya, ketemu dia lagi nyangkut di lubang. Iya. Terus kalau ayamnya. Mirip dari mananya ya? Mereka pun melakukan take foto untuk prewedding. Klien pun sangat puas dengan hasil karya Lia. Kayak kamu yang ini nih tuh. Selesai sesi pemotretan, Lia heran karena kliennya satu sekolah dengannya namun tidak mengenalinya. Dan ternyata Arya juga dari sekolah dasar yang sama dengan Lia. Lo Arya pertama? Aprilia Ananta. Ternyata mereka saling mengenal satu sama lain. Arya dan Lia menyempatkan makan setelah selesai pemotretan dan mereka dihibur oleh pengamen. Ingin pulang samamu. Pengertian, masa nggak tahu? Cepet. Ya, bentar. Nah, kamu kan ada. Lia tertawa namun Arya bingung. Mungkin Arya bingung karena ngasih uangnya double. Kemudian Lia dan Arya berpisah. Lia dijemput oleh sahabatnya. Di tengah perjalanan, temannya yang kepo memaksa Lia untuk menceritakan keseruan yang dialami. Ini sebaru cerita ndak? Kalau nggak mau cerita, Lia dipaksa turun guys. Sedangkan di lain tempat, Arya memergoki Neina sedang asik di klub malam bersama laki-laki lain. Singkat cerita, Arya kembali memotret untuk prewedding sahabatnya. Dan Arya ingin merasakan foto prewed bersama Neina. Gue juga mau di foto kayak gini sama Neina. Namun sahabatnya menyadarkan Arya bahwa selama ini Neina asik bersama lelaki lain. Dikala Arya lagi sibuk foto nih guys. Ketika lagi pada ngegibah soal Neina, Arya dapat telepon dan dikabarkan bahwa ibunya masuk rumah sakit. Neina yang mengetahui akan hal itu langsung datang dan memeluk Arya. Tapi Arya yang udah tahu kebohongan pacarnya selama ini langsung ngajak Neina putus. Aku mau putus. Tapi Neina nggak mau salah dan mencoba membela diri. Dan dengan jurus rahasia andalan para wanita, Neina menyalahkan Arya. Dulu aku memang cinta sama kamu, tapi sekarang aku mati rasa. Kamu tau gak sih ya? Kesalahan terbesar. Kamu itu kayak robot. Eits, tapi Arya punya bukti kuat. Puas. Neina kalah, kemudian pergi. Tapi seolah-olah seperti dia yang paling tersakiti. Aku cinta sama kamu cuma sebagai teman. Di ruang tunggu, Arya mendengar obrolan satpam dan seorang suami yang sedang menunggu istrinya lahiran, yang membuatnya harus segera melakukan pernikahan. Saya belum nikah, Mas. Saya nggak bisa memenuhi permintaan ibu saya sebelum dia pergi. Ibu saya pengen banget saya nikah. Karena dia sakit keras. Kayak manusia batu gitu ya? Bukan. Sakit keras. Dan sesampainya Arya di rumah, dia cuma bisa ngeliat foto kenangan mantan sambil nangis. Sementara itu, Arya baru sempat balas WA dari Lia dan mengabarkan Lia bahwa ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Lia kemudian datang untuk menjenguk ibu dan bertemu dengan Arya. Dan Lia mencoba menguatkan Arya. Gak ada orang tua yang mau ngeliat anaknya sedih, Arya. Gue yakin nyokap lo pasti cepat sembuh. Saat Arya mengenalkan Lia kepada kedua orang tuanya, Arya malah terkejut karena orang tuanya sudah mengenal Lia sejak kecil. Kamu udah besar, udah berapa tahun ya kita. Arya tuh selalu ceritain kamu loh. Iya kamu. Dia selalu bilang kalau teman perempuan yang paling cantik itu cuma kamu. Kemudian saat Arya mengantar Lia pulang, Lia memberanikan diri mengajak Arya pergi jalan-jalan. Arya pun gak nolak ajakan Lia. Dan mereka pun jalan untuk yang pertama kalinya. Tapi Lia gak mau diajak jalan pakai mobil. Lia ajak Arya jalan-jalan pakai motor.
Arya heran karena Lia datang ke sebuah acara pernikahan. Arya sempat bertanya kepada Lia. Akhirnya Lia ngasih tahu Arya kalau dia nggak kenal sama kedua mempelai itu. Dia cuma mampir untuk numpang makan. Arya pun kaget. Bahkan Arya sempat dikira tukang foto dan Lia mengiyakan agar dia bisa makan dengan tenang. Selesai dari kondangan, mereka sempat santai dan berdebat soal definisi cinta. Cinta itu rumit. Kalau bisa sederhana, ngapain dibikin rumit? Mereka pun sempat bermain bersama anak-anak dan larut dalam kebahagiaan. Sepulangnya Lia ke rumah, ternyata Lia udah ditunggu sama sahabatnya yang mau pamitan pulang ke Jepang. Tak memiliki waktu lama, kemudian sahabatnya berpamitan. Sementara itu, Arya yang melihat kondisi ibunya belum pulih masih kepikiran soal pernikahan. Dan akhirnya dia menemui Lia di suatu kafe. Mereka pun bertemu. Dan Lia bercerita soal mimpinya untuk pergi ke Jepang. Gue ke Jepang juga sih. Arya langsung to the point sama Lia. Tapi Lia mengiranya Arya bercanda. Nikah yuk. Yuk. Gue serius. Candanya ngajakin nikah-nikahan nih. Seru. Padahal sebenarnya Arya serius. Lia pun panik. Kemudian Arya meyakinkan Lia bahwa dia bisa mewujudkan mimpi itu jikalau Lia mau menikah dengan Arya. Ya, sukses. Gue bisa ngewujudin semua mimpi lo. Pokoknya aku mau nikah. Lia yang bimbang akan ajakan Arya bingung untuk menyampaikan kepada ibunya. Lia belum bisa menyampaikannya. Lia menggambarkan kebingungannya dengan membuat komik. Dan pada akhirnya mereka melakukan prewedding, lalu menikah. Ketika mau melakukan malam pertama, Lia masih takut dan mengingatkan syarat kepada Arya. Perjanjian ya? Enggak, tidur bareng sampai sama-sama cinta. Tiba-tiba orang tuanya membuka pintu kamar dan Arya pun langsung bersandiwara. Singkat cerita, usaha Arya semakin maju setelah menikah dan mereka pun liburan ke Jepang. Lia sangat senang dan mengekspresikannya dengan berteriak. Salah satu impian gue akhirnya terwujud. Kemudian Arya bertanya kepada Lia. Jadi nikah sama gue bukan impian lo? Aduh, banyak banget mimpi gue tuh. Mendengar jawaban itu, Arya hanya terdiam. Dan Lia berkata kepada Arya, kita bisa bikin dunia kita sama-sama. kemudian mereka pun mau bersilaturahmi lambe, tapi nggak jadi gara-gara ada yang nanyain alamat. Aduh. Ketika pasangan bahagia ini mencoba makanan khas Jepang, dia bertemu dengan sahabatnya di sebuah restoran. Kemudian selesai makan, Lia dan sahabatnya pergi jalan-jalan dan memberikan surat yang membuat Lia bahagia. Ternyata sahabatnya mendaftarkan komik Lia tanpa sepengetahuannya dan diterima oleh salah satu perusahaan di Jepang. Malam harinya, Arya mencoba mendekati Lia dengan niatan misi malam pertamanya yang gagal harus sukses di Jepang. Tapi Lia masih grogi dan malah menyuruh Arya membelikan makanan. Aku lapar. Mau makan? Mau makan? Makan. Dan Lia pun bersiap untuk menyiapkan diri. Saat membeli makanan, Arya ketemu mantannya di Jepang. Mantannya mencoba mempengaruhi Arya, tetapi Arya nggak peduli lalu pergi. Kamu pikir kesuksesan yang kamu raih sekarang ini cuma dari tangan kamu? Semua itu palsu ya? Termasuk Lia. Kamu datang ke alamat ini. Kamu balik lagi sama aku dan mulai lagi dari awal. Arya membawa pulang makanan dengan raut wajah penuh pikiran. Kemudian Lia bercerita bahwa ibunya menelpon dan menagih janji Arya sebelum menikahi Lia soal mewujudkan mimpi usaha ibunya. Namun, Arya mendapat telepon bahwa ibunya kembali dirawat. Mereka pun segera pulang dan menemui ibunya. Arya yang berhasil dipengaruhi sang mantan mencari alamat yang pernah diberikan Neina di Jepang. Di tempat itu Arya bertemu semua orang yang pernah dia temui, termasuk pengamen dan para kliennya, yang membuat Arya sadar bahwa semua ini hanyalah sandiwara yang dibuat oleh kedua orang tuanya.
yang ingin menjodohkan Arya dengan Lia. Sumpah ya, saya lagi panik banget ini. Ini contoh acting panik. Enggak, saya bukan acting, saya ada alasannya kenapa saya panik loh. Dan owner dari agensi itu mencoba menjelaskan kepada Arya dengan kata bijaknya. Kita di sini semua palsu, tapi ke Arya nggak boleh palsu. Lihat. Diam. Namun Arya bersikeras lalu pergi. Arya langsung bertanya kepada orang tuanya, tapi jawaban ayahnya sama seperti owner itu. Semua demi kebaikan Arya, ujarnya. Dan Arya menyadari bahwa semua kesuksesannya adalah settingan dari orang tuanya, bukan sepenuhnya hasil jerih payah Arya. Lia yang polos dan belum mengetahui hal itu bertanya kepada Arya. Arya, ada apa? Namun Arya hanya terdiam dan malah bertanya kepada Lia. Lu dibayar berapa sama agensi lu? Lia yang tidak tahu menahu masalah Arya bingung dengan pertanyaannya. Sejak dari Jepang kamu tuh aneh. Ada apa sih ya? Arya pun menjelaskan semuanya bahwa pernikahan dan karirnya adalah settingan yang sudah diatur oleh orang tuanya, dan berkata dengan nada tinggi kepada Lia yang membuatnya pergi dari mobil. Tapi gue gak pernah bohong cinta sama lo. Perkataan itu membuat Arya terdiam. Lia menangis di pelukan ibunya, sedangkan Arya kembali ke klub malam bersama Nena. Dan dia kembali mengejar mimpinya sebagai komikus. Sementara itu, bapaknya Arya mengirimkan pesan WA kepada Lia untuk segera datang ke rumah sakit. Lia pun datang dan menemui ibu Arya, sedangkan Arya datang bersama Nena. Ibunya hanya ingin hubungan Arya dan Lia baik-baik saja, dan itu adalah pesan terakhirnya. Kalian baik-baik ya berdua. Arya terus menangis atas penyesalannya dan menemukan sebuah surat di kamar ibunya. Surat itu berisikan DVD-video ibunya sebelum meninggal. Ini memang semua salah mama. Mama minta maaf. Kenapa mama lakukan itu semua, sayang? Arya, dari kecil kamu terbiasa dimanja, tapi itu membuat kami ragu apakah kamu bisa mandiri. Mama sama papa berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu, tapi ternyata itu salah, dan kami menemukan jalan buntu. Tidak ada kebanggaan atas kesuksesan yang kami buat, Arya. Kamu anak mama papa yang cerdas. Kami minta maaf ya karena meragukan kamu. Tapi mama sama papa gak mau lihat kamu kecewa, kamu sedih. Tapi sejak kamu ketemu Lia, mama papa lihat itu adalah jawaban buat kamu. 2 minggu telah berlalu, Lia terlihat murung dan sahabatnya mengingatkan Lia. Harusnya kok happy. Baru launching baru komikmu. Lia merasa ada sesuatu yang kurang meskipun impiannya menjadi pembuat komik sudah dia capai. Tapi Lia lemes besti karena nggak ada Ayang. Lia yang dikenal sering bercanda sangat tulus ketika dia mencintai seseorang, bukan perihal berapa lamanya suatu hubungan, karena hal terberat dalam perpisahan adalah melupakan. Namun di tengah kesedihannya, Arya datang menemui Lia dan meminta maaf kepadanya. Dan akhirnya mereka balikan dan Lia mengandung anak Arya. Oke guys, sekian dulu review movie Nikah Yuk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga dong tentunya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perkataan atau artikulasi yang kurang jelas. Saya LTG ya gitu des. See you next time.